Ngerondasip episode 15. Hai Breeders dan insan beliau semua, ketemu lagi dalam acara ngobrolin obligasi reksadana dan saham paling sip. Kali ini kita akan bahas 3 saham pilihan kalian, baik secara fundamental dan juga teknikal. Oke teman-teman semua, kita hari ini mau bahas sama apa? Sido. Oke, Sido ya. Lalu yang kedua? Kalbe. Oke, Kalbe. Dan yang ketiga? Java. Oke. Nah, yang pertama untuk saham Sido secara fundamental yes. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau saham Sido membukukan kinerja positif pada kuartal 1 tahun 2024 dengan laba bersih sebesar 390,49 miliar rupiah, naik sebesar 30% dibanding kuartal 1 tahun lalu atau secara year on year. Kenaikan laba ini ditopang oleh penjualan Sido yang naik sebesar 16,10% atau secara year on year menjadi 1,05 triliun rupiah. Katalisnya yang pertama, Sido melaporkan pendapatan herbal yang solid pada kuartal 1 tahun 2024 sebesar 13% year on year dengan pendapatan F&B tumbuh 19,8% year on year. Pertumbuhan pendapatan di kedua segmen sebagian besar didorong oleh volume karena kenaikan ASP lebih kecil dibanding inflasi pada awal tahun 2024. Yang kedua, pasar ekspor terutama Malaysia dan Filipina tumbuh sebesar 44% year on year di kuartal 1 2024 dengan kontribusi terhadap pendapatan sebesar 7%. Yang ketiga, pada kuartal 1 tahun 2024 laba bersih di atas ekspektasi pasar mencapai 390 miliar rupiah, naik sebesar 30% secara year on year dan 7,3% secara kuartal didukung oleh pendapatan yang solid, naik sebesar 16% year on year dengan margin kotor yang tinggi dan OPEX yang terkendali. Ya, pertama ada saham Sido. Secara teknikalnya yes, kita melihat secara tren dari daily chartnya masih uptrend dan juga posisi harga saat ini sedang menguji support MA20. Ada potensi penguatan lanjutan ke area resisten ke area 780. Kalau kita lihat dari weekly chartnya juga tren bearisnya sebenarnya mulai melambat, posisi harganya mulai berada di atas garis MA dan masih ada potensi penguatan lanjutan ke resisten 755. Ya, sedangkan pada monthly chartnya kita melihat trennya sebenarnya masih bearish ya, posisi harganya tertahan resisten MA60, penguatannya mulai melambat kecuali harga berhasil breakout dari resisten MA60 di 755. Nah, yang kedua ada saham JPFA secara fundamental, yes. Java Confit Indonesia secara result kinerja mencatatkan laba bersih pada kuartal 1 tahun 2024 mencapai 664,82 miliar rupiah, melonjak 366% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan laba bersih ini didorong oleh penjualan bersih sebesar 13,92 triliun rupiah yang mengalami surplus sebesar 18% secara year on year. Katalisnya yang pertama, pendapatan kuartal 1 2024 yang baik didorong oleh kombinasi pendapatan yang solid, margin operasional yang kuat, dan biaya pembiayaan yang lebih rendah. Yang kedua, peningkatan margin di kuartal 1 2024 didorong oleh segmen DOC dan ayam hidup karena ASP kedua segmen meningkat selama bulan Ramadan akibat permintaan yang lebih tinggi dan penyesuaian pemotongan sendiri oleh industri. Yang kedua, saham JPFA. Secara teknikalnya masih yes, kita melihat pertama dari daily chartnya, trennya masih bullish, masih ada potensi harga menguji resisten 1410, sedangkan pada weekly chart, trennya masih sideways, masih ada potensi harga melanjutkan penguatan ke resisten 1410 dan resisten 1635 jika 1410 ditembus. Sedangkan pada monthly chartnya kita melihat ada potensi harga membentuk pattern double bottom jika berhasil breakout dari resisten 1410. Dan yang ketiga, saham KLBF secara fundamental yes. PT Kalbe Farma Tbk mencatat perolehan laba bersih sebesar 957,56 miliar rupiah. Keuntungan Kalbe meningkat 11,90% secara tahunan dari periode yang sama pada tahun 2023 yaitu 855,7 miliar rupiah. Kenaikan laba bersih Kalbe yang mencapai double digit terutama berasal dari kenaikan pendapatan operasi lainnya yang meningkat 86,04% menjadi 24,65 miliar rupiah. Katalisnya yang pertama, valuasi yang cukup menarik. KLBF diperdagangkan dengan
per tahun 2024 sebesar 23,4 kali, mendekati minus 1 SD rata-rata per 5 tahun. Yang kedua, pemulihan yang diharapkan lebih lanjut terutama di segmen CH dan nutrisi di tahun 2024 akan mendukung baik profitabilitas maupun kinerja harga saham. Dan yang ketiga, KLBF akan meluncurkan beberapa produk baru tahun ini seperti produk Biologic Serplulimab untuk kanker, produk kesehatan di kategori sport, dan produk susu dalam kemasan serta obat resep lainnya. Yang keempat, KLB Pharma akan tetap berfokus pada pemulihan produk inti dan lebih agresif dalam kategori produk yang mendorong pertumbuhan seperti kategori biologi dan onkologi, preventif, dan produk yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Terakhir ada KLBF, secara teknikalnya kita no. Pertama alasannya karena trennya masih bearish, kita lihat dari daily chartnya posisi harga berada di bawah garis MA dan masih ada potensi penurunan lanjutan ke area support 1355. Sedangkan pada weekly chart juga masih bearish, posisi harga masih di bawah garis MA, target penurunannya masih di 1240. Sedangkan pada monthly chartnya kita melihat tren bullishnya sudah mulai melambat ya, posisi harga sudah berada di bawah garis MA dan masih ada potensi penurunan lanjutan ke area 1240. Ya, itu dia 3 saham pilihan yang kita sudah bahas secara teknikal dan fundamental. Sampai jumpa di episode Ngeronda Sip selanjutnya.